Ini adalah tentang mengubah pangkat negatif ke pangkat positif. So, kita ambil contoh nomor 1, 10x pangkat min 3. Untuk menjadi pangkat positif, caranya pertama sekali kamu tentukan dulu ini operasi apa di sini, perkalian. Jadi semacam ada tanda titik yang mengatakan itu 10 kali x pangkat min 3 meskipun tidak ada. Jadi sebenarnya ada, tapi bagi kalian belum terbiasa, kalian tidak melihat. Nah, by the way, setelah ada perkalian seperti itu, berarti ada unsur nih, unsur 10 dan unsur yang x pangkat min 3. Jadi yang 10 itu tetap saja karena dia toh sudah pangkat positif. Sedangkan yang x pangkat min 3 bisa diperkan lalu menjadi per x pangkat 3. Artinya posisinya di atas menjadi di bawah, lalu pangkat positif. Nah, setelah kamu mengerti skill set yang ini, mau 10 itu diganti dengan angka berapapun, seharusnya kamu udah bisa sih. Nggak percaya? Misalkan ada soal seperti ini. Nah, jadi langkahnya tetap sama. Sebelum mengerjakan, seperti melihat ada tanda tidak terlihat, yaitu perkalian, yaitu ada di sini, di sini, di sini, dan di sini. Nah, ternyata ini adalah hubungan perkalian yang di atas, kemudian di bawah juga perkalian. Tetapi karena dipisahkan oleh tanda per, artinya itu juga pembagian sebetulnya. Jadi 6 dibagi 3 itu adalah 2. Kemudian M, karena ini adalah pembagian, kita ikut aturan pangkat yang dikurang. Artinya M pangkat min 3 dikurang-kurang 1 menjadi M pangkat min 3 ditambah 1 menjadi M pangkat minus 2. Nah, pengerjaan seperti ini sudah harus sebelum ke skill set ini sebetulnya ya. Basic dari pengurangan ini sudah harus paham dulu. Jadi M pangkat min 2 tadi. Kemudian B 2 dikurang 3 itu adalah B pangkat min 1. Nah, karena kita tujuannya adalah mengubah menjadi pangkat positif, maka lagi-lagi kita melihat bahwa di sini sebenarnya ada tanda perkalian. Artinya ada 3 unsur di sini, 2, M pangkat min 2 dan B pangkat min 1. Untuk sebab itu 2 tidak usah di apa-apain, tetap aja di posisinya. Sedangkan M pangkat min 2 bisa menjadi M pangkat 2 sama B pangkat 1. Jadi keduanya turun nih. Dan ini sebenarnya ada tandanya juga. Tapi most of the time kita tidak tulis lagi, oke? Nah, semua tanda yang merah-merah ini sebenarnya dia tidak tertulis. Tapi secara otomatis biasanya kita paham itu adalah perkalian. Nah, dengan cara yang sama kamu bisa menyelesaikan banyak soal yang berhubungan seperti bentuk seperti ini, lalu menjadikan ke bentuk yang pangkat positif. Jadi kalau kita perhatikan semuanya pangkat positif. Oke. Kemudian satu lagi soal, biar tidak terlalu lama. Ada soal yang seperti ini. Oke. Nah, ketika ada suatu unsur yang kemudian di dalam kurung kemudian di pangkat min 3, itu artinya di sini langkah pertama seperti biasa kita harus menentukan operasi apa yang ada di sini. Ini adalah perkalian. Inilah perkalian, perkalian, perkalian. Nah, jadi emangnya kenapa kalau perkalian begitu ya pertanyaannya? Kalau perkalian berarti kita
tahu apa yang mesti dilakukan. Ketika yang di dalam kurung ini adalah kali atau bagi, terjadi semacam sifat distributif. Jadi 2 dipangkat minus 3 dikali A pangkat minus 3. Ya, itu yang maksud saya semacam distributif. Hanya berlaku kalau di antara 2 dan A ini adalah tanda kali atau bagi ya. Kemudian B pangkat 4 per 3 ini tidak kena pangkat min 3 ya. Jadi terlihat kan bahwa 3 hanya 3. Kemudian A di pangkat 2, kemudian B di pangkat 2. Nah, kalau kita perhatikan kan tujuannya mengubah jadi pangkat positif. Jadi bagaimana dong ini nasib dari 2 pangkat min 3? Lebih baik kita ke bawahkan saja. Kita drag ke bawah, nanti dia jadi 2 pangkat 3. Oke. Sedangkan A pangkat min 3 sama pangkat 2 ini bisa diselesaikan dulu ya dengan teknik pembagian seperti tadi itu. Nah, jadi menjadi A pangkat min 3, kemudian kurang 2 lagi, A pangkat minus 5, tadi ada 2 pangkat min 3 dulu. Kemudian B, 4 dikurang 2 itu 2. Kemudian di bawah tadi ada 3. Kemudian ya hanya seperti itu. Dan ketika ingin menjadi pangkat positif, berarti kita lihat nih semua yang positif. Ini kan tadi perkalian. Pindahin ke bawah. 2 pangkat 3, A pangkat 5, kemudian tadi juga ada 3, dan di atas itu ada B kuadrat. Oke, jadi tadi ada kesalahan penulisan. Jadi sebenarnya ini udah selesai, tapi kita bisa mempercantik sedikit lagi. B kuadrat itu sudah jelas pangkat positif ya. Kemudian tadi ini 2 pangkat min 3, itu saja tadi jadi 2 pangkat 3 adalah 8 ya. Kemudian 8 dikali 3 itu jadi 24. Nah, ada pula A pangkat 5 di bawah. Jadi pentingnya dalam menulis juga penting ya. Jadi tulisan itu pastikan terbaca. Seperti ini tadi sebenarnya di video tag yang sebelumnya ini terlihat seperti A. Oke. So I'm sorry, but this is a good one already. Alright. Dan kita bakal masuk ke soal tambahan. Nah, ini adalah soal keempat yang Miss rasa cukup penting. Jadi sama seperti halnya yang tadi, kondisinya harus dipahami dulu. Ini ada operasi apa di sini? Tentu saja again and again ada perkalian. Kalau di atas ya hanya Q saja. Ini dibaca sebagai Q dibagi 8 pangkat min 1 dikali dengan P pangkat min 5. Nah, kalau tujuannya menjadi pangkat positif, berarti diterbalikkan aja. Yang kalau tadi pangkat negatifnya ada di posisi bawah, kita pindahkan dia ke atas saja menjadi 8 pangkat 1, tapi biasa kita tidak tulis lagi, kemudian dikali juga dengan P pangkat 5. Jadi dia menjadi positif kalau dia berganti tempat ya, tadinya di bawah menjadi ke atas. Nah, sedangkan Q ini gimana? Q itu kan tadi sudah bagus di posisinya, jadi dia ikutan aja ke atas. Sorry, tidak ada lagi pembagian karena sudah kita naikkan ke atas. Jadi hasil akhirnya 8 kali P pangkat 5Q. Alright. Nah, pretty easy ya. Kemudian terakhir untuk skill set 1 ini tentang mengubah menjadi pangkat positif adalah soal yang seperti ini. Nah, bedanya dengan soal-soal sebelumnya itu perkalian ya, tanda yang ini maksudnya merah ini. Nah, kalau yang nomor 5 ini ternyata hubungannya adalah bukan perkalian melainkan penjumlahan. Nah, kalau penjumlahan itu tidak bisa kita jadikan seperti prinsip yang tadi bahwa X pangkat 1 menjadi positif kalau kita drag ke bawah, Y pangkat min 1 di drag ke bawah jadi Y pangkat 1, itu tidak bisa. Jadi kita harus membuat dia jadi versi pecahan dulu, kemudian kita akan selesaikan dengan teknik pecahan pula. Oke, kita ubah dia jadi pecahan, sesudah dia jadi pecahan dia mengikuti prinsip pecahan.
By the way, X pangkat min 1 itu artinya adalah 1/. X pangkat 1. Kemudian Y pangkat min 1 itu adalah 1/. Y pangkat 1. Dan ingat tadi di sini ada tanda tambah. Ya. Kemudian yang di bawah ini apa? Dia adalah 1/. X pangkat 2 positif. Nah, setelah hubungan seperti ini, biasanya yang di atas kita akan samakan penyebut dulu. Maksudnya atas beresin yang atas dulu, yang bawah beresin yang bawah. Kebetulan yang bawah tidak ada yang perlu diberesin, sudah seperti itu. Nah, by the way kita samakan penyebut dulu ya. I'm sorry. Ini dikali Y per Y, kemudian di sini dikali X per X, sehingga akan menjadi 1 kali Y itu Y. 1 kali X itu X, berarti menjadi Y tambah X, penyebutnya sudah sama ya, yaitu X kali Y, kemudian dibagi dengan 1/. X pangkat 2. Alright. Nah, kuncinya di sini adalah per yang agak panjang ini artinya kan pembagian. Jadi saya bisa tulis itu menjadi Y tambah X per XY dibagi 1/. X kuadrat. Boleh dong, karena tanda bagi yang ini sebenarnya bisa juga ditulis seperti di sini, pembagian tanda ini. Nah, kalau sudah, apa yang terjadi? Seperti biasa, prinsip pecahan adalah ketika pembagian lalu bertemu dengan pecahan yang lain akan terjadi kali bolak-balik. Istilahnya kali bolak-balik. Jadi Y tambah X per X kali Y dikali dengan X kuadrat per 1 kali bolak-balik. Nah, ketika di sini ada hubungan perkalian juga tadi sebenarnya, jadi kita bisa coret, matikan 1X, 1X-nya juga mati, sisa menjadi X saja. Ya, atau tadi mau pakai X pangkat 2, 2-nya ini dikurang dengan 1 pangkatnya itu juga boleh. Ya, by the way, ini hasil akhirnya sudah terlihat bahwa Y tambah X dikali dengan X lagi per Y. Okay, sorry. Let me write down more carefully. Y tambah X dikali dengan X di per Y. Itulah jawaban akhirnya. Dan kalau masih belum ada di pilihan seperti soal pilihan berganda itu, maka kamu bisa kalikan masuk tanpa ragu menjadi X kali Y tambah X kuadrat per Y. Oke. Finally, kita sudah memiliki skill set 1. Selamat.